Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia, kesehatan, kesempatan yang masih diberikannya kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bisa menjadi tauladan bagi kita di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya sementara dan tidak lama ini. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti doa kita memberi syafaat kepada kita di hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika di hari itu tidak ada faedah, manfaat apapun yang kalian miliki, berupa pangkat, jabatan, harta. Yang bermanfaat ketika itu hanyalah orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang terbebas dari noda dan dosa di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, khutbah kita kali ini pendek, insyaallah hanya akan bercerita sedikit tentang iman. Karena iman inilah yang menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Menjadi baik atau buruk, lurus atau bengkok, selamat atau tersesat di dunia maupun di akhirat. Hadirin, iman seperti yang biasa kita dengar dan kita pahami adalah ketika seseorang meyakini di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah yang menjadikannya dan mengatur kehidupannya, memberinya rezeki. Tiada Tuhan selain Allah, diyakininya. Kemudian diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian sebagai tindak lanjut daripada keyakinan itu yang diucapkan itu, dia lakukan amal ibadah, dia lakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia lakukan, dia yakini dalam hati Allah adalah yang menjadikannya, Allah adalah Tuhannya,
Nabi Muhammad adalah Rasulnya, kemudian dia ucapkan dalam lisannya, dan dia nyatakan dalam perbuatannya sehari-hari, sesungguhnya dia telah beriman. Iman itu juga adalah apa yang tersimpul di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah percaya, meyakini Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari akhirat, ketentuan baik dan ketentuan buruk itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hadirin yang dimuliakan, kali ini khatib akan menyampaikan iman dari sisi bahasa. Iman itu di antara maknanya adalah aman. Saya ulang, iman itu di samping yang kita sampaikan tadi, artinya adalah aman, baik secara internal maupun eksternal, baik ke dalam maupun keluar. Artinya kita bisa nanti mengukur diri kita secara bahasa, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak beriman. Ukurannya adalah rasa aman. Rasa aman secara internal di dalam diri. Ketika seseorang dalam dirinya merasakan kedamaian, merasakan ketenangan di dalam batinnya, merasakan kerelaan terhadap apapun yang terjadi setelah usaha maksimal yang dia lakukan. Dia tidak selalu gelisah, dia tidak selalu gundah, dia tidak selalu mencerca kehidupannya, maka ketika itu secara bahasa seseorang itu adalah orang yang beriman. Tetapi kalau seandainya setiap saat, setiap waktu, setiap hari jiwanya dialami oleh kegelisahan, jiwanya mengalami kegundahan, jiwanya selalu mengutuk keadaan, tidak rela dengan apa yang diterima, tidak ridho dengan apa yang terjadi di dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maka ketika itu sesungguhnya secara bahasa seseorang itu dipertanyakan keimanannya. Jadi kita bisa mengukur diri kita masing-masing, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, apakah secara bahasa kita beriman adalah tengok diri kita. Kalau senantiasa gelisah, kalau senantiasa mengutuk keadaan, kalau senantiasa merasa tidak tenang, maka sesungguhnya iman kita bermasalah. Karena orang yang beriman sesungguhnya dia mempunyai sandaran vertikal kepada Allah, sandaran ke langit yang dia yakin dan percaya dengan sepenuhnya bahwa apapun yang diberikan Allah kepadanya berupa takdir, apapun yang diberikan Allah terhadap doa yang dimintakannya, apapun yang terjadi di dalam keluarganya setelah dia berdoa dan bekerja, maka sesungguhnya itu adalah yang terbaik dalam ilmu Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia yakin penuh bahwa apapun yang terjadi kepada dirinya, apapun yang dikabulkan Allah dari doanya, apapun musibah yang menimpanya, itu sesungguhnya adalah yang terbaik bagi dirinya, dan itulah yang membuat dirinya menjadi aman secara internal. Hadirin sekalian, sekali lagi saya ingin menegaskan, perhatikanlah diri kita, kita muhasabah diri kita. Kalau seandainya ada kedamaian di dalam hati kita dengan mengembalikan semua urusan kepada Allah setelah kita berupaya secara maksimal, maka itu menunjukkan bahwa benih keimanan mulai berkembang di dalam diri kita. Yang kedua, iman juga artinya adalah aman secara eksternal, keluar. Artinya kita bisa mengukur
Apakah kita secara bahasa termasuk orang yang beriman atau tidak? Adalah ketika keluarga kita, ketika jiran kita, ketika masyarakat kita terganggu tidak dengan keberadaan kita. Orang lain merasa damai tidak dengan kewujudan kita, keberadaan kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah ditegaskan bahwa sesungguhnya demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman kalian kalau seandainya jiran, tetangga kalian terganggu oleh ucapan dan perbuatan kalian. Artinya kita bisa mengukur diri kita masing-masing, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita lebih banyak dibenci orang, lebih banyak tidak disukai orang daripada disukai orang, baik dia jiran kita, baik dia teman sekerja kita, baik dia masyarakat kita, istighfarlah kita banyak-banyak. Karena itu sesungguhnya secara bahasa menunjukkan bahwa iman kita berproblem terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman secara internal di dalam diri, aman keluar, di mana masyarakat, keluarga, bahkan hewan, tumbuhan, dan benda mati tidak terganggu dengan keberadaan kita. Itulah salah satu bukti bahwa kita secara bahasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ukuran-ukuran ini bisa kita kembangkan dengan rukun iman yang ada. Tapi secara mendasar ini patut menjadi perhatian kita bahwa sesungguhnya untuk melihat kita beriman atau tidak, lihatlah apakah kita aman di dalam diri kita ataukah kita aman kepada orang lain dengan tidak menyakiti orang lain, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan ucapan apalagi dengan perbuatan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu iman ini sebenarnya dekat dengan amanah. Iman, amanah itu satu akar kata, yaitu yang artinya juga adalah aman. Ketika seseorang dikatakan amanah di dalam instansinya, baik dia kepala lingkungan, baik dia lurah, baik dia camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, ketika dia bisa memberikan rasa aman kepada orang lain karena kejujurannya, karena ucapannya, karena perbuatannya, karena kebijakannya, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang amanah. Tetapi kalau seandainya seseorang, kita pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, kalau seandainya orang lain tidak merasa aman dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, kalau kita pemimpin dengan apa kebijakan yang kita buat, di sekolah, di instansi, di tempat kita kerja, apalagi orang melihat bahwa kita menyelewengkan apa yang diberikan kepada kita berupa amanah, maka sesungguhnya kita bukan orang yang amanah. Karena itu hadirin, iman amanah itu mempunyai relasi yang kuat, bahwa sesungguhnya intinya adalah ketika kita di dalam diri merasa aman, dan juga kepada luarnya orang lain merasa aman dengan keberadaan kita. Kalau tidak, maka segeralah kita introspeksi diri, melihat, bermuhasabah agar itu kita perbaiki. Sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Binjai yang kita cintai ini. Maka salah satu sifat penting yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin adalah amanah, yaitu orang yang bisa memberikan rasa aman dengan perbuatan-perbuatannya, dengan ucapan-ucapannya, dengan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat. Hadirin, saya ingin menyampaikan ada sebuah penelitian di 6 benua di dunia dilakukan tentang siapa orang yang paling sukses di dunia ini.
Penelitian itu menunjukkan bahwa orang sukses di dunia adalah orang yang honest, yaitu orang yang amanah. Karena itu tidak heran kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat 1400 tahun yang lalu lebih, tapi karena dia adalah siddiq, bicaranya jujur, berkatanya benar, amanah, bisa dipercaya. Tabligh mempunyai visi, patonah, cerdas, peduli kepada orang lain, dan juga adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Karena ini bulan Maulid, maka beliau kemudian diingat meskipun fisiknya sudah tidak ada. Karena itu selalu saya katakan, jangan kalian mati padahal kalian masih hidup. Saya ulang, jangan kalian mati padahal kalian masih hidup. Kalian tidak dianggap apa-apa, dianggap sampah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi hiduplah kalian meskipun kalian sudah mati. Kenapa hidup setelah mati? Karena kebaikan-kebaikan kita, karena ucapan-ucapan kita, karena amalan-amalan kita di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menginspirasi kita, menanamkan sesuatu di dalam diri kita, menintrospeksi diri kita, agar kita menjadi orang yang aman di dalam diri, dengan meyakini bahwa Allah adalah yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada diri kita setelah kita berusaha, dan jangan mengganggu orang dengan ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Pastikan bahwa pemimpin, semua kita adalah pemimpin, kita pilih yang amanah, yang baik, yang benar, yang tabligh, yang patonah, yang peduli, dan lain-lain sebagainya. Dan jangan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan syahadatuz zur, kesaksian palsu, karena diberi uang 200.000, 300.000, kemudian kita pilih yang sesungguhnya bukan yang terbaik di dalam pengetahuan kita. Itu adalah pendusta, itu adalah pengkhianat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memberikan kesaksian palsu di dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.